Oke, setelah tadi kita udah sama-sama bisa menentukan jumlah sampel minimal yang kemudian diambil untuk quality control, kita akan mulai belajar alurnya. Nah, ini adalah alur pemeriksaan sampel quality control komponen darah. Yang pertama kali dilakukan adalah persiapan sampel dan lembar kerja. Nah, untuk persiapan sampel, tadi kita udah sama-sama coba ya untuk menghitung jumlah yang diuji pada QC itu adalah 1% dari jumlah produksi pada bulan tersebut atau sekurang-kurangnya adalah 4 kantong. Apabila kita bekerja pada UTD yang memproduksi 4 produk darah, di sini kita punya ada WB, ada PRC, ada TC, ada plasma. Maka keseluruhan kantong ini yang setelah kita tentukan jumlah sampelnya dan kita ambil, itu adalah kita harus mengisinya di mengisi identitas kantongnya pada lembar kerja ya. Oke, Ibu perlihatkan lembar kerjanya ya. Nah, ini adalah gambaran dari lembar kerjanya ya. Kita punya checklist atau lembar kerja quality control produk darah lengkap. Seperti ini secara keseluruhan, nanti harus ada identitas kantong berupa nomor kantong. Terus nanti ini adalah lanjutan-lanjutan yang harus dikerjakan ya. Juga ada nantinya laporan hasil quality controlnya seperti ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dalam PowerPoint ini akan dimunculkan satu-satu. Jadi kalau kita masuk ke persiapan sampel dan lembar kerja, pengisian identitas kantong pada lembar kerja akan kita tuliskan di sini ya. Di checklist lembar kerja seperti yang tadi Ibu sudah tunjukkan, ini adalah cuplikannya. Apa sih identitas kantong yang diisi? Identitas kantong yang diisi adalah nomor kantong. Kemudian untuk bisa mengambil sampelnya secara homogen, di sini kita harus menghomogenisasikan kantong hingga 3 kali ya. Kemudian kita lakukan pemotongan selang dan kita lakukan penimbangan berat kantong. Nah, mari kita lihat berikutnya. Setelah tahap 1 tadi, kita memulai tahap pemeriksaan fisik yang berikutnya. Identifikasi kantong, jenis kantong dan berat kantong harus dilakukan. Kemudian kita harus memeriksa identitas kantongnya itu lengkap atau enggak. Jadi nomor kantongnya harus ada, catatan tentang golongan darahnya harus ada, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, paraf petugas, jenis komponen, dan volume darahnya. Terus kita akan lakukan pemeriksaan hemolisis, ada hemolisis atau enggak. Gitu kan ya. Kemudian kalau kita punya produknya itu adalah TC, kita lakukan pemeriksaan swirling atau pusaran itu ya, dan melakukan pengukuran pH. Oke, kita lihat yuk gimana lembar kerjanya. Jadi ini adalah lembar kerjanya atau checklistnya, daftar yang harus dicek. Itu arti dari checklist, checklist, cek, kemudian listnya adalah daftar. Nah, nantinya ini adalah step by step yang memandu kalian melakukan pemeriksaan. Kita baca dulu. Inspeksi yang pertama adalah melihat adanya hemolisis. Oke. Yang pertama, lihat adanya hemolisis dari masing-masing unit darah lengkap yang diperiksa. Ini kalau kita lagi memeriksa WB ya. Jadi nanti kita periksa hemolisis. Kalau sudah kita periksa, kita kasih checklist. Nah Bu, tentang hasilnya gimana? Dia ada lisis atau tidak, itu tidak dilaporkan di lembar checklist ini, tapi di lembar lainnya. Nanti kita lihat ya lembarnya. Oke, atau kita bisa lihat sekarang mungkin. Ini dia laporan hasil quality control. Jadi inspeksi melihat adanya hemolisis. Nanti di sini kalian tuliskan nomor kantongnya. Ini ada 4 kolom karena minimal 4 kantong darah ya yang diuji. Nah, nanti di sini dilaporkan deh ada atau tidak ada. Ya. Tapi kalau di lembar yang ini yang keterangan awalnya checklist itu enggak bahas ada atau tidak ada, hanya kalau sudah dilakukan pengecekannya kemudian diberi tanda checklist. Lakukan inspeksi pada setiap darah lengkap yang diperiksa. Jadi kalau ada 4 udah diperiksa semua belum? Kalau sudah berarti di checklist ya.
Kemudian catat hasil inspeksi untuk unit yang diperiksa. Nah, tadi ada lembar catatannya ya. Nah, udah dicatat belum? Kalau dicatat berarti checklist. Kayak gitu ya. Kemudian kita diminta untuk memeriksa kelengkapan data pada label ya, bukan tabel nih. Nah, label kantong darah yang ada di kantong darah ya. Pertama, kita ngecek apa? Nomor kantong darah. Udah dicek? Udah, berarti checklist. Tentang ada atau tidak adanya nomor kantong darah dilaporkan di lembar pemeriksaan tadi. Kemudian tanggal pembuatannya ada enggak? Ada. Sudah diperiksa belum? Checklist. Tanggal kadaluarsanya diperiksa enggak? Iya, misalnya checklist. Golongan darah diperiksa enggak? Iya, checklist. Nama petugas aftab diperiksa enggak? Iya, berarti checklist. Gitu ya. Terus di sini lakukan pengamatan perlengkapan data pada label pada setiap unit darah yang diperiksa. Iya, udah, berarti checklist. Catat kelengkapan data pada label untuk masing-masing unit yang diperiksa pada lembar kerja. Iya, sudah dilakukan, berarti di checklist, gitu ya. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Jadi di sini nanti dicatat kelengkapan pada tabel. Misalnya salah satunya nggak ada, berarti kita tulis apa? Tidak lengkap, gitu ya. Nah, ini baru yang pemeriksaan secara fisik aja. Masih ada nih pemeriksaan secara fisik adalah pemeriksaan volume darah. Nah, pemeriksaan volume darah ini penting banget. Kenapa sih? Karena volume darah yang ada di dalam kantong itu juga mewakili dosis dari darahnya. Kalau kalian minum obat kan bentuknya tablet ya. 1 tablet, 2 tablet, 3 tablet itu mewakili dosisnya. Jadi kalau misalnya dokter menyarankan minum 1 tablet, kalau kalian minum lebih dari itu kemungkinan akan dinyatakan sebagai overdosis. Nah, sama juga dengan darah. Kalau volumenya yang diminta itu adalah 350 dengan adanya bola standar penyimpangan yang ada, kalau dia berlebihan itu juga kita namakan overdosis. Kalau dia kekurangan berarti gimana? Kurang ya dosisnya kayak gitu. Nah, untuk itu menghitung volume tuh penting banget. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghitung nantinya volume darah? Apakah darahnya digunting terus kemudian kita tuangkan? Enggak ya. Jadi ada metodenya sendiri. Oke. Nah, jadi nanti kita tuh diminta untuk memeriksa tadi berat ya. Jadi kita akan menimbang berat dari masing-masing unit darah lengkap yang kita periksa menggunakan timbangan yang udah dikalibrasi. Bisa timbangan udah dikalibrasi itu dikasih tanda hijau. Nah, jadi nanti kita menimbang berat. Kalau udah menimbang berat kita checklist di sini. Mencatat beratnya kita checklist di sini. Terus menghitung volume. Kalau sudah menghitung volumenya kita checklist di sini. Terus mencatatnya, kalau udah mencatatnya kita checklist di sini. Nah, dan terakhir untuk pemeriksaan fisik itu adalah pH darah. Nanti pH darah ini gampang banget. Kita tinggal pakai pH meter, terus kita celupin pH meternya sama kayak waktu kalian pernah praktikum pH ya di UNY. Tapi sayangnya kita nggak celup ya. Kalau besok kita bakal celup karena kita udah punya pH meternya sendiri. Nah, untuk berat dan volume ini gimana caranya mengkonversi massa darah atau berat darah ini menjadi volume darah? Nanti ada caranya tersendiri. Kita akan belajar. Terus untuk pH darahnya catatannya gimana? pH darah itu harus lebih dari 6,4 ya. Jadi nanti kalau kalian sudah ngecek misalnya di sini pH darah udah dicek, udah berarti di checklist. Kalau ternyata pH-nya kurang dari 6,4, nah itu dia yang dilaporkan sebagai penyimpangan ya, karena pH darah itu nggak boleh kurang dari 6,4. Gitu. Oke. Untuk video mengkonversi massa darah menjadi volume darah akan Ibu pisah ya karena ini udah hampir 10 menit. Jadi silakan menuju video berikutnya. Terima kasih.